Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat ya. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, ibu mau cek kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Oke, Tuhan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan komponen larutan, dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya, dapat menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit dalam menghantarkan arus listrik, juga dapat menyimpulkan gejala-gejala hantaran listrik dalam berbagai jenis larutan berdasarkan data pengamatan, yaitu nanti dari video praktikum ya. Yang terakhir yaitu dapat menjelaskan hubungan derajat ionisasi dengan hantaran listrik. Kita akan masuk ke dalam materi larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Jadi ini kan berarti suatu larutan. Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak apa itu larutan? Saya, Bu. Iya. Larutan adalah campuran yang homogen. Pendapat yang lain? Saya, Bu. Larutan itu campuran antara dua zat atau lebih, dan larutan adalah penggabungan antara campuran dengan zat molekular. Ya benar sekali ya. Larutan itu adalah campuran antara dua zat atau lebih yang membentuk satu fase atau yang biasa disebut dengan homogen. Yang dimana sifat kimia setiap zat tersebut dapat membentuk larutan yang tidak berubah. Nah, contohnya kalian bisa lihat ya, jika air dicampurkan dengan gula, diaduk hingga homogen, itulah yang disebut dengan larutan. Baik, selanjutnya yaitu larutan itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama komponen zat terlarut dan juga yang kedua zat pelarut. Zat terlarut ini biasa juga disebut dengan solut, sedangkan zat pelarut disebut dengan solvent. Nah, jadi anak-anak perlu kalian tahu, larutan itu bukan hanya sekedar suatu cairan. Kan kita secara umum taunya kalau cairan itu larutan, ya kan? Tapi ada juga larutan itu dalam bentuk padatan dan juga dalam bentuk gas. Sehingga dapat kita tuliskan ada 3 bentuk larutan. Yang pertama yaitu yang dalam bentuk cairan, contohnya seperti larutan gula, larutan garam, dan sebagainya. Kalau dia yang dalam bentuk padatan, itu contohnya seperti kuningan, yaitu campuran homogen antara tembaga dan juga seng. Kalau contoh yang dalam bentuk gas, itu di atmosfer kita ini kan ada dia oksigen dan juga karbon dioksida. Baik, selanjutnya adalah larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini dapat ditentukan melalui suatu percobaan. Nah, dapat kita lihat ya di sini. Kita anggap aja larutan yang berada di gelas beker ini adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Itu kita tahu jika ada tanda gelembung pada anoda dan katoda dan adanya nyala lampu. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu ada 2, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, elektrolit itu terbagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu lebih kuat dalam menghantarkan arus listrik ya, penghantar yang lebih baik daripada elektrolit lemah. Sehingga pada elektrolit kuat itu akan banyaknya gelembung timbul pada elektroda dan katoda, juga nyala lampunya itu terang. Sedangkan pada elektrolit lemah itu nyala lampunya redup atau bahkan tidak ada nyala lampu, tetapi ada sedikit gelembung. Contoh pada elektrolit kuat yaitu asam kuat. Contohnya seperti
HCl. Nah, ada juga basa kuat, contohnya itu NaOH, dan garam, contohnya NaCl. Elektrolit lemah yaitu ada asam lemah dan juga basa lemah. Contoh dari asam lemah yaitu HF dan CH3COOH atau yang biasa kita tahu itu cuka ya. Dan contoh dari basa lemah yaitu contohnya NH3. Selanjutnya yaitu larutan non-elektrolit. Larutan ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Itu kenapa? Karena dia merupakan senyawa-senyawa yang molekular. Contohnya seperti glukosa, yaitu sukrosa dan juga urea. Pasti kan banyak nih muncul di pemikiran kalian ya kan? Mengapa suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan arus listrik? Itu dapat dijelaskan melalui teori Arrhenius yang dikemukakan pada tahun 1887. Yaitu isi teorinya, larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul. Nah, kan larutan elektrolit ini dia bergerak ya menjadi ion-ion. Contohnya kita ambil saja NaCl. Nah, NaCl jika sudah terurai di dalam air akan membentuk ion Na+ dan juga Cl-. Nah, ion Na+ dan Cl- inilah yang nantinya akan membuat larutan itu dapat menghantarkan arus listrik karena dia terurai. Mau itu pada elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah CH3COOH itu juga bisa terurai ya kan? Nah, kalau dia pada larutan non-elektrolit, dia itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dia itu partikelnya itu kayak menumpuk gitu, jadi dia nggak terurai ya, sehingga tidak membentuk ion-ion. Dapat kita lihat pada gambar di sini ya, kalau elektrolit kuat dan elektrolit lemah dia itu terurai ya kan, H+-nya, ionnya. Terus sedangkan non-elektrolit itu dapat kita lihat dia itu menggumpal, jadi dia tidak menyebar. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang pertama tadi, yaitu mengapa elektrolit kuat itu dia nyala lampunya terang, sedangkan yang lemah itu dia redup. Itu dapat dijelaskan melalui derajat ionisasinya. Nah, derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat-zat yang terionisasi atau terlarut dengan zat mula-mula. Itu biasa juga disimbolkan dengan alfa. Rumusnya yang dapat dilihat yaitu sebagai berikut ya, yang terdapat pada PPT. Nah, larutan elektrolit itu kan dapat menghantarkan listrik. Nah, itu otomatis nilai alfanya sama dengan 1. Sedangkan elektrolit lemah dia itu nilai alfanya dari 0 atau kurang dari 1. Baik, sekian yang dapat Ibu jelaskan. Jadi di sini Ibu ingin kalian membentuk kelompok untuk menganalisa suatu video praktikum ya. Baik, Bu. Lancar Bu. Ya, bagus ya. Kelompok ini baik, waktunya udah habis ya. Apakah udah selesai hasil diskusinya? Sudah, Bu. Oke, kelompok siapa yang ingin presentasi dahulu ini? Saya. Iya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan video praktikum tersebut, dapat kami amati bahwa air mineral, air pam, air sumur,
larutan gula, alkohol, Sprite tidak terionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga dapat dilihat pada video praktikum lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas sama sekali, yang artinya air mineral termasuk larutan non-elektrolit. Kemudian pada larutan garam, air aki diketahui bahwa larutan tersebut terionisasi sempurna sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Dan dapat dilihat bahwa pada larutan garam, lampu menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas, yang artinya larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat. Selanjutnya yaitu larutan cuka, yang terionisasi sebagian namun dapat menghantarkan arus listrik, yaitu dapat dilihat lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung gas. Artinya, larutan cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari elektrolit kuat terionisasi sempurna dapat menghantarkan arus listrik yang kuat. Lampu pada air uji menyala cukup terang atau sangat terang. Terdapat juga banyak gelembung gas dalam larutan, yaitu pada larutan garam dan air aki. Nah, larutan elektrolit kuat ini terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit kuat dalam pelarut air. Molekul senyawa elektrolit kuat ini dalam air dapat terurai sempurna membentuk ion positif atau disebut dengan kation, dan ion negatif disebut dengan anion arus listrik yang merupakan arus elektron pada saat dilewatkan ke dalam larutan elektrolit kuat. Nah, di mana elektron tersebut dapat dihantarkan melalui ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan, seperti dihantarkannya oleh kabel. Akibatnya, lampu pada alat uji elektrolit ini akan menyala gitu. Nah, kemudian ciri-ciri dari elektrolit lemah itu terionisasinya sebagian, di mana mengantarkan arus listrik atau daya hantar listrik itu lemah. Nah, sehingga lampu pada alat uji tidak menyala atau menyala redup. Terdapat juga sedikit gelembung gas dalam larutan, contohnya larutan cuka dan pokari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Bu, yang kita ketahui kan ion itu bermuatan listrik, tetapi kenapa atom itu bersifat netral? Ya, benar ya. Ada yang mau menanggapi tidak? Atau mau langsung Ibu jawab? Ibu aja, Bu. Oke. Baik, pertanyaannya yaitu mengapa ion-ion bermuatan listrik padahal atom itu netral ya? Nah, itu karena ion-ion itu memiliki muatan positif dan juga negatif itu yang tidak seimbang. Nah, kalau dia pada atom, dia kan muatan negatifnya sama positifnya itu sama, sehingga dia netral. Atau ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Bu, apakah ya Bu peranan larutan elektrolit ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijelaskan, Bu? Nah, baik. Nah, larutan elektrolit ini peranannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Di sini Ibu ambil contoh itu aki dan air laut aja. Aki ini digunakan itu, kalian tahu kendaraan yang bisa di starter itu menggunakan aki. Nah, kalau air laut itu digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Terima kasih, Bu. Ya. Kepada yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya. Apakah senyawa ion dalam bentuk padatan dapat menghantarkan arus listrik? Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Ion dalam bentuk padatan itu dia tidak dapat menghantarkan arus listrik karena dari ini saja kita harus tahu dia itu harus dilarutkan. Disitulah fungsinya ada larutan ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Sekian materi kita untuk kali ini yaitu mengenai larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Jadi di sini Ibu mau ada perwakilan untuk menyimpulkan materi kita dari awal hingga tadi ya presentasi. Siapa yang ingin menyimpulkannya? Saya, Bu. Ya. Kesimpulan dari materi hari ini, Bu, larutan ada dua, yaitu elektrolit dan non elektrolit. Di mana elektrolit itu merupakan larutan yang bisa menghantarkan listrik dan non elektrolit tidak. Ciri elektrolit maupun non elektrolit dapat diketahui melalui suatu percobaan dengan memanfaatkan lampu dan baterai. Elektrolit terbagi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Itu dapat dilihat dari grade ionisasinya. Di
Iya benar ya. Ada lagi? Sama Bu. Nah, larutan elektrolit ini dapat mengantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan ion elektrolit kebalikannya dari elektrolit, yaitu tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, di elektrolit ini ada dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah, di mana yang kuat itu terjadinya terionisasi sempurna dan membuat lampu menyala terang, sedangkan yang lemah dia hanya terionisasi sebagian sehingga hanya dapat membuat lampu menyala redup. Iya. Baik, terima kasih ya Bagus, Sari, sama Kanat penyampaiannya. Sekian untuk materi kita hari ini. Selamat ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.